Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Auditia NPM 1953023002, Noverian Adi Darmawan 1913023018, Lutfia Nurhana 1913023022, dan Agnes Regina Turnip 1913023028. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu asesmen sikap. Yang pertama yang akan saya jelaskan, pengertian dan lingkup asesmen sikap. Asesmen sikap merupakan suatu penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang menilai ranah efektif siswa, sehingga aspek afektif menjadi hal yang sangat penting dalam penilaian pembelajaran. Dalam praktiknya, aspek afektif mencakup watak perilaku seperti sikap, perilaku, atau nilai. Pengertian penilaian sikap dalam lingkup pendidikan. Penilaian sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Seseorang peserta didik yang tidak memiliki minat atau karakter terhadap mata pelajaran tertentu, maka akan kesulitan untuk mencapai ketuntasan belajar secara maksimal. Sedangkan peserta didik yang memiliki minat atau karakter terhadap mata pelajaran, maka akan sangat membantu untuk mencapai ketuntasan pembelajaran secara maksimal. Misalnya, beberapa siswa tidak menyukai suatu pelajaran. Dia akan kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru karena dia tidak ada minat belajar pada mata pelajaran yang tidak disukainya. Contohnya, mata pelajaran kimia. Sehingga di saat jam pelajaran berlangsung, dia akan cepat merasakan bosan. Jika beberapa siswa menyukai suatu pelajaran, dia akan bersemangat mendengarkan penjelasan yang guru sampaikan, dan dia cepat memahami materi tersebut karena minat belajarnya tinggi pada mata pelajaran yang disukainya. Contohnya, mata pelajaran kimia, sehingga saat jam pelajaran berlangsung dia akan antusias dalam mengikuti proses belajar. Target-target penilaian dalam asesmen sikap ada 4. Yang pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Yang kedua, sikap terhadap guru mata pelajaran. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada. Yang pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri siswa akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, guru perlu menilai tentang sikap siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, sikap terhadap guru mata pelajaran. Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap guru yang mengajar suatu mata pelajaran. Siswa yang memiliki sikap yang tidak positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, siswa akan memiliki sikap negatif terhadap guru mata pelajaran, sukar menyerap materi pelajaran yang akan disampaikan guru tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Tidak sedikit siswa yang merasa kecewa atau tidak puas dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Namun, mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan akibat mereka terpaksa mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung dengan perasaan yang kurang nyaman. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap penyerapan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada. Siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap materi pembelajaran yang diajarkan sebagai kunci keberhasilan proses pembelajaran. Sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Selanjutnya,
prosedur pelaksana asesmen sikap. Purnomo pada tahun 2013 menyebutkan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan instrumen penilaian sikap terdiri dari 11 tahap, yaitu yang pertama menentukan spesifikasi instrumen, yang kedua menuliskan instrumen, yang ketiga menentukan skala instrumen, yang keempat menentukan pedoman penskoran, yang kelima menelaah instrumen, yang keenam merakit instrumen, yang ketujuh melakukan uji coba, yang kedelapan menganalisis hasil uji coba, yang kesembilan memperbaiki instrumen, yang kesepuluh melaksanakan pengukuran, dan kesebelas menafsirkan hasil pengukuran. Kemudian Muklis tahun 2008 menyebutkan penilaian sikap dapat dilakukan dengan 3 cara, diantaranya yaitu observasi perilaku, misal tentang kerjasama, perhatian atau inisiatif. Yang kedua, bisa pertanyaan langsung yang ditunjukkan kepada siswa yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, laporan pribadi. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun asesmen sikap sosial. Misalnya kita dapat menggunakan langkah-langkah yang digunakan pada penilaian asesmen kinerja praktikum. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menyiapkan kertas HPS kosong untuk rubrik penilaian yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan beberapa garis horizontal sebanyak jumlah kelompok siswa untuk penilaian dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, setiap baris diberi identitas kelompok. Kemudian yang keempat, menambahkan tanda plus dan minus pada setiap garis kelompok. Yang kelima, ruang tertentu juga diperlukan untuk menulis nilai, dapat digunakan tanda buka kurung misalnya. Yang keenam, memfokuskan diri pada kinerja kelompok dengan berpatokan pada rubrik penilaian telah dibuat, dan mencari para siswa atau menggolongkan para siswa dengan kinerja terbaik dan terendah dalam kelompok. Di dalam asesmen pembelajaran sikap itu terdapat instrumental asesmen pembelajaran sikap. Nah, di dalam asesmen pembelajaran sikap itu terdapat salah satunya prototype. Nah, di prototype itu merupakan tahap pembuatan prototype berdasarkan hasil investigasi awal. Salah satunya itu ada penilaian sejawat dan penilaian diri dalam pembelajaran. Nah, dari pembelajaran itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, ada kelebihan yaitu menumbuhkan rasa percaya diri karena peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri karena metode ini merupakan metode untuk introspeksi dirinya. Yang kedua, peserta didik dapat termotivasi untuk berbuat jujur dan objektif dalam menyikapi suatu hal. Dan yang terakhir, termotivasi untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Misalnya berkata jujur, disiplin, serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya hasil asesmen sikap tidak konsisten, bergantung pada situasi pada saat asesmen dilakukan. Nah, yang kedua, terdapat siswa dapat memalsukan respon terhadap skala sikap. Contohnya seperti siswa A berteman dekat dengan siswa B. Bisa saja siswa A memanipulasi atau memalsukan respon teman sejawatnya karena siswa A dan siswa B berteman dekat, sebagai contohnya. Nah, yang ketiga, terdapat sebagian individu peserta didik tidak jujur dalam menjawab butir pernyataan dalam skala sikap karena keinginannya menampilkan sikap sebagaimana yang dikehendaki oleh guru. Instrumen asesmen pembelajaran yang pertama ada preliminary research, yaitu tahap investigasi awal. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data untuk perancangan pemberangkatan asesmen, antara lain tentang jenis asesmen yang diterapkan dan prosedur pelaksanaannya.
Pada tahap ini terdapat juga pengumpulan data melalui wawancara antara guru dengan siswanya. Selanjutnya yaitu prototyping phase, yaitu tahap pembuatan prototype. Berdasarkan hasil investigasi awal, dilakukan penyusunan perangkat asesmen yang terdiri atas asesmen perilaku atau aktivitas, penilaian diri, portofolio, berpikir kritis, penalaran, komunikasi, serta salah satunya teman sejawat. Evaluasi formatif sangat berperan pada tahap pembuatan prototipe. Kegiatan pembuatan prototipe ini dan evaluasi formatif yang dilakukan adalah menetapkan metode asesmen, merancang sistematika dan struktur asesmennya, serta melakukan evaluasi diri. Selanjutnya yaitu asesmen phase, yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini dilakukan uji coba prototype assessment terhadap siswa. Evaluasi ini dilakukan setiap tahap uji coba. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk merevisi draft assessment. Langkah-langkah uji cobanya dan evaluasi yang dilakukan itu salah satunya adalah melakukan evaluasi satu-satu terhadap beberapa sampel, lalu menganalisis dan merevisi prototipe. Melakukan evaluasi kelompok kecil terhadap beberapa kelompok dan melakukan evaluasi besar di kelas. Baiklah, selanjutnya contoh yang telah dikembangkan atau diaplikasikan dalam pelajaran. Nah, dari observasi guru tersebut memberikan data intensitas pelaku peserta didik dalam aspek yang diobservasi sebagai pencerminan dari sikap dan nilai yang dimiliki peserta didik. Nah, dari data tersebut dapat S jika sering ditampilkan, J jika jarang ditampilkan, dan T jika tidak pernah selama kurun waktu observasi ditampilkan. Nah, dimisalkan Amiruddin, ia bekerja kelompok dengan baik saat melakukan praktikum, sehingga dapat kita tulis huruf S untuk Amir karena sikap dalam bekerja samanya baik. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, instrumen asesmen sikap secara self-report yang umum digunakan ada 4, yaitu skala Likert, skala Thurston, skala semantik diferensial, dan daftar centang kata sifat. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert berbentuk rating scale, dan pada skala ini peserta didik memberikan respon terhadap masing-masing pernyataan sikap dengan memilih SS atau sangat setuju, S jika setuju, R jika ragu-ragu, T jika tidak setuju, dan ST jika sangat tidak setuju. Nah, misalkan dalam pernyataan nomor 1, hukum dan teori dalam IPA saya rasa dirumuskan berdasarkan bukti-bukti. Nah, untuk pilihan ini kita misalkan salah satu peserta didik yang bernama Amiruddin sangat setuju dengan pernyataan ini, sehingga Amiruddin bisa menceklis di bagian SS atau sangat setuju, begitupun dengan pernyataan yang seterusnya sesuai dengan sikap atau respon yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu skala Thurston, merupakan daftar centang yang terdiri dari sejumlah pernyataan yang menggambarkan pendapat tentang suatu objek sikap. Jadi, siswa diminta memberikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan perasaannya. Nah, dari respon yang diberikan, dapat ditarik kesimpulan tentang sikap siswa terhadap objek sikap tertentu. Nah, kita misalkan dalam pernyataan nomor 1, saya perlu membaca laporan-laporan kemajuan IPA dari surat kabar dan majalah. Nah, misalkan salah satu peserta didik yang bernama Amiruddin memerlukan hal tersebut, sehingga ia menceklis pernyataan nomor 1. Begitupun dengan pernyataan selanjutnya, sesuai dengan respon atau sikap dari peserta didik tersebut. Nah, skor dari respon siswa pada skala Thurston ini dihitung dengan cara menjumlahkan pernyataan-pernyataan yang ditandai tanda cek oleh siswa.
Pernyataan positif dapat diberi skor +1, sedangkan pernyataan negatif diberi skor -1. Baiklah, selanjutnya adalah skala semantik diferensial, yang merupakan skala yang terdiri dari 5 atau 7 titik yang menghubungkan satu kata sifat dan juga lawan dari kata sifat tersebut. Siswa diminta memberikan respon dengan cara membubuhkan tanda cek atau tanda silang pada titik tertentu yang menunjukkan kecenderungan sikapnya terhadap suatu objek sikap tertentu. Jadi, kita misalkan salah satu peserta didik kita yang bernama Amiruddin. Saat mengisi, ia merasakan bahwa praktikum IPA sangat menyenangkan. Jadi ia akan menceklis di bagian paling awal. Nah, sehingga dapat kita beri skor untuk pernyataan dari Amiruddin tersebut adalah 5, karena respon yang diberi positif. Begitu pula untuk pernyataan yang seterusnya, kita berikan skor sesuai dengan skala yang ia checklist di bagian awal atau di bagian akhir atau di pertengahan. Nah, untuk menotal skor yang diperoleh dari perjumpaan skor pada keseluruhan butir dibagi banyaknya butir. Selanjutnya adalah tercentang kata sifat. Kepada siswa, beberapa kata sifat untuk mengevaluasi suatu objek tertentu. Siswa diminta memberi tanda cek pada kata sifat yang dipilihnya yang tertulis pada alat ukur ini. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6, kita misalkan salah satu peserta didik kita yang bernama Amiruddin menilai buku pelajaran IPA. Dan menurut respon Amiruddin, buku pelajaran IPA adalah menarik, sehingga dia memberi tanda checklist pada kata menarik. Begitupun seterusnya untuk siswa yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.